November ya 2019. Dan seperti biasa sampai dengan jam 6 nanti ya. Untuk hari ini ditemani bersama Ustadz Ahmad Junaidi yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tema kita apa? Tema kita tentang 5 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke deh, untuk sahabat Wijaya itu dia ya. Selamat mendengarkan, yang ingin bertanya nanti bisa telepon atau bisa SMS ya. Silahkan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudariku pendengar kuliah subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Tentu yang paling utama nikmat iman dan Islam. Kemudian tentu kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah sholat subuh kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudariku pendengar kuliah subuh Wijaya rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat dalam sebuah majelis beliau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang mau mengambil kalimat-kalimat dariku yang dia dapat mengamalkannya, ataupun kalau dia tidak mampu mengamalkannya, maka ia akan mengajarkan kepada orang lain yang mau mengamalkannya. Dalam situasi yang tenang, senyap, dari kerumunan anggota majelis Rasulullah tersebut berdirilah seorang laki-laki. Laki-laki ini menjawab, saya mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil orang tersebut, mendekatlah engkau kemari. Lelaki itu ternyata adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Lalu beliau katakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah dari perkara-perkara yang haram, niscaya engkau akan menjadi ahli ibadah yang paling baik. Pendengar kuliah subuh rahimakumullah, ini pesan Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada para pengikutnya. Kalau kita ingin mendapatkan diri kita menjadi seorang ahli ibadah yang baik, yang betul-betul sempurna, yang betul-betul istiqomah dalam seluruh ibadah kita, maka kata Rasulullah SAW, yang harus kita lakukan adalah ittaqil maharim, jauhilah dari hal-hal yang haram, baik makanan, minuman, ataupun perbuatan-perbuatan. Jauhilah dari segala maksiat, maka pasti seseorang itu akan menjadi ahli ibadah yang hebat. Nah, pendengar kuliah subuh rahimakumullah, bicara tentang hal yang haram dalam agama ini, ketika seseorang tidak mempelajarinya, tentu dia tidak akan tahu. Karena dapat kita saksikan dalam kehidupan keseharian kita, masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan yang haram. Ternyata setelah kita tanya, kita cek, mereka nggak paham bahwa apa yang dilakukan adalah suatu keharaman. Maka dalam perkara ini, tentu harus menuntut ilmu, harus belajar.
Kita andaikan saja logika sederhana, ketika seseorang ingin mendapatkan keselamatan lalu lintas di jalan raya, maka dia harus memiliki SIM untuk berkendaraan. Nah, untuk mendapatkan SIM itu dia harus punya ilmu. Dia paham tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Dia diajarkan. Minimal dia harus membaca tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Ini untuk keselamatan di perjalanan. Dia harus paham mana yang boleh, mana yang enggak. Oh, ini berhenti, ini lanjut. Oh, ini enggak boleh simpang kanan, ini enggak boleh simpang kiri. Oh, ini harus lurus. Oh, ini enggak boleh berhenti di tempat yang harusnya digunakan oleh pejalan kaki. Nah, begitu pula untuk keselamatan akhirat. Tentunya enggak mungkin seseorang mengetahui kalau dia tidak mempelajari tentang hal-hal yang diharamkan sebagai seorang muslim, supaya dia selamat, supaya dia mendapatkan kenikmatan di surganya Allah. Maka dari itu, pesan Rasulullah ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa ketika seseorang menghendaki dirinya menjadi seorang ahli ibadah, hendaklah dia jauhi dari perkara-perkara haram. Tidak mungkin, kata para ulama, seseorang itu akan menjadi ahli ibadah yang khusyuk ketika dalam kesehariannya masih bergelimang dengan dosa dan maksiat. Tidak mungkin seseorang itu akan mampu baca Quran berlembar-lembar, berhalaman-halaman, kalau dia dalam kesehariannya masih suka misalnya melihat, menyaksikan sesuatu yang tidak halal baginya, menikmati wajah-wajah cantik di medsos, nonton video porno, menikmati wajah goyang-goyang orang bernyanyi-nyanyi. Kalau dia masih melakukan seperti itu, dia tidak akan mungkin menjadi seseorang yang mampu ngaji dengan waktu yang cukup lama. Tidak akan istiqomah dia. Tidak akan menjadi ahli ibadah yang hebat, yang kuat dia. Begitu pula, kata para ulama, seseorang yang lisannya jarang digunakan untuk zikir kepada Allah, lebih banyak digunakan untuk bernyanyi-nyanyi, berdendang, atau ghibah, membicarakan keburukan dan aib orang, maka lisan yang seperti ini tidak mungkin akan bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama. Jelas. Maka menjauhi dari hal-hal yang haram itulah yang bisa membuat seseorang menjadi ahli ibadah. Dia akan nyaman dengan sholatnya ketika dia mampu menjaga matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah SAW yang luar biasa. Jika kita pengen menjadi ahli ibadah yang khusyuk, ahli ibadah yang hebat, yang mampu untuk sholat tepat pada waktunya, yang mampu untuk ngaji berlama-lama kita, katakanlah sampai 1 juz dalam tiap harinya, maka jauhilah dari perkara yang haram, baik makanan, minuman, ataupun perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara-saudariku, tidak mungkin mata ini, mulut ini untuk ngaji lebih lama, lebih panjang, kalau mata ini masih sering digunakan untuk melihat yang diharamkan. Melihat aurat yang bukan mahram kita, menikmati wajah-wajah cantik. Banyak di antara orang-orang Islam yang sudah rajin ibadah, rajin sholat, tapi masih suka men-share video-video yang jorok, masih suka men-share, memposting gambar wanita-wanita cantik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal mata kita ini, Allah telah berpesan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jaga, wahai orang beriman, jaga matamu itu dari memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hari ini grup-grup medsos itu banyak memposting gambar wanita-wanita cantik. Tentu pasti mereka menikmatinya kalau dia tidak mampu menjaga matanya. Kemudian saudara-saudariku pendengar Radio Wijaya rahimakumullah, yang kedua, pesan Rasulullah kepada kita semua sesuatu pesan yang sangat agung. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, warda bima qasamallah laka takun a'nan nas. Ridolah terhadap seluruh keputusan Allah, ridolah terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita akan menjadi orang yang paling kaya. Ini luar biasa. Ketika seseorang ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia menjadi orang yang berkecukupan. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang selalu merasa kurang apa yang Allah berikan kepadanya, selalu dia berkaca kepada orang yang lebih tinggi dari dirinya,
Si fulan lulus PNS, kok saya enggak ya Allah. Si fulan baru bikin rumah baru ya Allah, kok saya masih rumah lama ya Allah. Si fulan beli motor baru ya Allah, kok motor saya lama ya Allah. Si fulan punya anak, kok saya belum ada anak ya Allah. Nelongso hidupnya ketika seseorang tidak mampu menerima ketetapan Allah dalam hal karunia berupa rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Rasulullah ini yang kedua ini juga sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Ridolah dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu. Pasti kamu menjadi orang yang paling kaya. Pasti kamu menjadi orang yang paling berkecukupan. Ketika Allah telah karuniakan kepada kita melalui wasilah tangan kita, bekerja, berusaha, berdoa, bertawakal kepada Allah, maka kita sudah merasa cukup. Qanaah. Saya cukup ya Allah. Tidak akan terlena, tidak akan terpedaya, tidak akan lagi mampu untuk tergoda oleh iblis yang membisikkan di hatinya, kamu lihat tuh temanmu itu. Kamu bertahun-tahun honor kak nggak dapat angkat. Itu nggak pernah honor loh. Ikut tes sekali langsung lulus loh. Na'udzubillah. Ketika bisikan iblis itu mampu merusak jiwanya, maka kehidupan dia semakin sengsara. Dia tidak terima dengan ketetapan Allah, takdir Allah. Menjadi hak Allah untuk membuat seseorang sukses ataupun tidak. Tetapi bukan berarti kita tidak berusaha maksimal. Tetap bekerja secara maksimal. Karena bekerja itu adalah ibadah kepada Allah. Saudara-saudariku pendengar kelas subuh rahimakumullah. Ini pesan Rasulullah yang kedua. Bahwa hendaknya ketika seseorang ingin hidupnya tenang, tentram, tidak nguyuh, tidak suuzon, maka dia hendaklah ridho kepada apa yang Allah karuniakan kepadanya. Kalau tidak, maka dia senantiasa dalam kegelisahan. Melihat kawannya sukses, dia makin stres. Melihat kawannya berhasil, dia makin gak karuan jiwanya. Kemudian, saudara-saudariku rahimakumullah. Yang ketiga, apa yang Rasulullah pesankan kepada kita untuk mendapatkan kehidupan yang tenang, tentram. Untuk menjadi seorang yang betul-betul beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ahsin ila jarik takun mu'minan. Yang ketiga kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Niscaya engkau akan jadi mukmin yang sejati. InsyaAllah. Jadi akhir zaman ini, kadang-kadang kehidupan bertetangga itu sudah jauh dari apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Kata anak muda sekarang sih, lolo gue. Ada tetangga yang tidak pernah tahu bahwa tetangganya sudah pindah. Ada orang yang nggak tahu bahwa tetangganya sudah berganti. Ada orang yang nggak tahu bahwa tetangganya hidup dalam kesusahan, kemiskinan, kemelaratan. Ada orang yang nggak tahu bahwa tetangganya sakit, tidak ada yang peduli kepadanya. Tidak ada yang menawarkan untuk mengantarkannya berobat. Apalagi mengobatinya. Maka yang ketiga ini pesan Rasulullah ini luar biasa. Banyak orang yang setiap tahun memperingati Maulid Nabi. Tetapi apa yang Allah sampaikan melalui Rasulnya merupakan pesan Rasulullah tidak diamalkannya. Yang ketiga ini istimewa. Berbuat baiklah kepada tetanggamu kata Rasulullah. Ahsin ila jarik. Buat baiklah kepada tetanggamu. Pasti kamu akan menjadi seorang yang beriman. Mukmin yang sejati. Takun mu'minan. Kamu akan menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Karena orang beriman itu tidak akan membiarkan saudaranya dalam kesulitan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau seseorang itu beriman kepada Allah, betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berbuat baik dengan tetangganya. Kalau tetangganya mendapatkan kesulitan, maka dia orang pertama yang mengetahuinya. Kalau tetangganya sakit, maka dia orang pertama yang tahu. Kalau tetangganya mendapatkan sesuatu musibah, dia orang pertama yang mengulurkan tangannya. Kehidupan bertetangga akhir zaman sepertinya sudah jauh dari itu. Banyak di antara manusia itu bahkan ada yang nggak kenal dengan tetangganya. Siapa namanya, siapa nama istrinya, di mana kerjanya, siapa anak-anaknya. Karena pagar rumah mereka tinggi, tembok-tembok rumah mereka tinggi. Katanya untuk alasan keamanan, ya memang bagus seperti itu. Tetapi tidak menjadi alasan untuk tidak bertetangga dengan baik. Menegurnya, menyapanya, mengucapkan salam kepadanya, memberikan hadiah kepadanya. Hari ini banyak orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi dia tidak peduli dengan tetangga yang melarat, yang miskin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Hari ini banyak di antara manusia-manusia itu yang menganggap bahwa kehidupan itu yang penting dianya enjoy, yang penting dianya aman, yang penting dianya beraktivitas dengan baik, yang penting keluarganya bahagia, dia nggak peduli dengan tetangga kiri kanannya. Padahal tetangga itu ada ukurannya. Ukuran yang maksimal itu arba'un daron, 40 rumah. Kiri, kanan, depan, belakang. Itulah tetangga kita yang wajib kita peduli dengan mereka kalau betul kita ingin dicap sebagai orang yang beriman. Ini pesan Rasulullah SAW. Berbuat baiklah dengan tetanggamu. Dulu kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril sering kali menyampaikan perkara ini. Berbuat baiklah dengan tetanggamu. Berbuat baiklah dengan tetanggamu. Ustaz, tetangga saya jahat, bersabarlah atas kejahatannya. Ustaz, tetangga saya zalim, bersabarlah atas kezalimannya. Ustaz, tetangga saya pelit, bersabarlah atas kepelitannya. Ada tetangga yang pelit, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada pohon mangga, pohon rambutan, pohon buah-buahan di depan rumahnya banyak sekali buahnya. Sebelahnya itu sudah lama berharap, ya Allah, kalau nanti panen pengen betul menikmati rambutan itu. Pengen betul menikmati mangganya yang besar-besar itu, ya Allah. Giliran sudah panen diborong semua sama pedagang. Nggak ada sedikit pun yang dibagikan untuk tetangganya. Masya Allah, ya. Ini sesuatu yang harus diingatkan terus-menerus. Berbuat baiklah dengan tetangga. Wa ahsin ila jari, kata Rasulullah. Berbuat baiklah dengan tetanggamu. Sampai-sampai kata Rasulullah, saya dulu menyangka tetangga itu akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Karena Jibril alaihissalam sering kali menyampaikan, berbuat baiklah dengan tetanggamu. Kalau seandainya tetangga kita memang tidak menyenangkan, kalau seandainya tetangga kita memang nggak baik, maka bersabarlah dengan hal itu. Berikan nasihat, baik langsung ataupun melalui orang lain. Insya Allah ada kebaikannya. Saudara-saudariku, pendengar kuliah subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Kemudian yang keempat, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah manusia itu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Wahibbulin nas ma tahubba li nafsika takun musliman. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu, maka kamu akan menjadi muslim yang sejati. Kalau menginginkan menjadi seorang yang betul-betul muslim, seorang yang betul-betul Islam, bukan hanya sebatas KTP, tapi Islam yang sesungguhnya, maka hendaklah kita mencintai orang lain sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Peduli kepada orang lain sama seperti kita peduli kepada diri kita sendiri. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang itu. Bahkan ada yang menafsirkan tidak beriman seseorang itu sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sebelum dia peduli dengan saudaranya seperti dia peduli dengan dirinya sendiri. Musim kemarau yang panjang, banyak orang-orang susah mencari air. Tapi ada orang-orang Islam yang menutup pintu pagarnya. Padahal di rumahnya banyak air. Yang tidak memberikan kesempatan kepada saudara-saudaranya untuk mendapatkan air. Ini contoh sederhana, kita lihat terkadang. Orang ngangkut air dari tempat yang jauh. Pada tetangganya sebelah ada sumur bornya. Dia nggak peduli, dia nggak menyayangi, nggak mencintai saudaranya. Jadi katakan, la yu'minu ahadukum, nggak beriman. Nggak beriman orang yang tidak sayang kepada saudaranya seperti dia sayang kepada dirinya sendiri. Artinya kepedulian kita kepada orang lain itu merupakan tanda-tanda kita itu beriman atau tidak. Artinya kepedulian kita kepada orang lain menjadi patokan apakah seseorang itu dikatakan sudah betul-betul beriman atau belum. Kalau dia nggak peduli, la yu'minu, nggak sempurna imannya. Bahkan boleh jadi nggak beriman, dia munafik. Dia hidup kaya raya, rumahnya bak istana, kendaraannya banyak, tidurnya di dipan yang empuk, ruangannya ber-AC dingin. Sementara tetangganya ada yang di sebelahnya bertahun-tahun bertetangga, hidup di rumah yang lantainya tanah, yang dindingnya geribik, yang atapnya asbek atau seng. Hidup dalam kepayahan, kesulitan, kemelaratan, kemiskinan. Sementara dia hidup dengan nyenyak, dengan nyaman, dengan santai. Maka kata Rasulullah, nggak beriman seseorang itu kalau dia tidur dengan perut kenyang, sementara tetangganya sebelahnya kelaparan. Ingat tadi definisi tetangga, para ulama ada yang menyatakan arba'un daron, 40 rumah kiri, kanan, depan, belakang, itu tetangga kita.
Maka orang-orang yang betul-betul muslim sejati itu dia akan melihat ke kiri ke kanan. Dia akan menyaksikan, dia mencari informasi siapa orang-orang yang wajib dia bantu. Kalau dia mampu, bantu dengan harta. Nggak mampu, bantu dengan nasihat. Nggak mampu, bantu dengan doa. Bantu dengan doa. Ya Allah, angkat dia dari kemiskinan, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan tetangga saya, saudara itu, ya Allah. Ya Allah, buat mereka menjadi orang yang taat kepadamu, ya Allah. Ini yang kita lakukan kalau betul-betul kita ingin dicap, diberi stempel oleh Allah dan Rasulnya sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Kalau betul-betul kita ingin mendapatkan predikat muslim, maka cintailah, sayangilah, pedulilah kepada orang-orang lain sama seperti kita peduli kepada diri kita sendiri. Ini luar biasa. Pesan Rasulullah ini, nasihat Rasulullah ini luar biasa. Yang akhir zaman ini, orang terkadang tahu sejarah Rasulullah, bahwa Nabi itu orang yang hebat luar biasa. Bahwa Muhammad SAW itu adalah manusia yang agung, manusia yang mulia dengan akhlaknya yang luar biasa. Tetapi jarang mengambil, mempraktekkan apa yang Rasulnya perintahkan. Ketika dalam perang Badar Rasulullah SAW mendapatkan jatah harta rampasan perang, kata para ulama itu 20 miliar. Harta rampasan perang ketika perang Badar itu luar biasa banyaknya. Kalau dirupiahkan kata para ulama total itu 100 miliar. Sampai mereka waktu itu heboh, ribut mereka hampir. Karena mereka menginginkan, wah ini banyak betul ini rampasannya. Saya dapat berapa ya? Saya dapat berapa ya? Sehingga Allah langsung menurunkan salah satu surat khusus untuk perkara ini. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Kalian bertanya-tanya, kalian heboh dengan rampasan perang. Sesungguhnya itu adalah urusan Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah menetapkan bagi Rasulullah 20%. Kalau tadi total kata para ulama harta rampasan perang itu 100 miliar, maka Nabi dapat 20%-nya 20 miliar. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak menginap kecuali hanya sampai malam ketiga. Hanya 3 hari 3 malam harta yang sebesar 20 miliar itu ada di tempat Aisyah. Tapi setelah itu semuanya dibagikan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua, orang-orang fakir. Nah, katanya cinta, katanya mengharapkan syafaat Rasul, katanya menginginkan diakui sebagai umatnya, mengharapkan pembelaannya, pengakuannya, pertolongannya di yaumil mahsyar. Tapi kehidupan kita bagaimana? Apakah kita telah seperti Rasulullah yang begitu peduli kepada orang lain? Lihat, 20 miliar hanya 3 hari selesai dibagikan semua. Karena Rasul kita itu kaya, sangat kaya. Tetapi hidupnya sederhana. Karena hartanya kebanyakan digunakan untuk menolong orang-orang susah. Pendengar kelas subuh rahimakumullah. Jadi pesan Rasulullah yang keempat ini istimewa sekali. Ya. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Sayangilah manusia sebagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri. Pedulilah kepada manusia sebagaimana kamu peduli pada dirimu sendiri. Maka engkau akan menjadi muslim yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, saudara-saudariku, pendengar Alwijaya Kota Bumi rahimakumullah, pesan Rasul yang terakhir, janganlah banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Wala tuksirid dhahik fa inna kasratat dhahik tumitul qalb. Wala tuksirid dhahik, jangan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa. Tertawa itu akan mengeraskan hatimu, mematikan hatimu. Tapi lihatlah akhir zaman ini, hampir saya katakan ya, hampir semua media, televisi terutama dan media yang lain itu punya acara-acara yang berupa guyonan, ketawa-ketawa, pelawak-pelawak yang seluruhnya adalah berbau sesuatu yang menyebabkan nanti hati menjadi keras, membatu dan mati karena banyak tertawa. Dilarang banyak tertawa karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Seandainya kalian tahu kata Rasulullah, apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Akhir zaman ini orang kalau sudah ketemu ngahang ketawa, guyonnya luar biasa. Bahkan terkadang maaf, menjelang sholat ditegakkan pun masih bercanda. Imamnya sudah mengangkat takbir Allahu Akbar, makmumnya masih toel-toel. La ilaha illallah. Bagaimana mungkin
Bagaimana mungkin mendapatkan kenikmatan beribadah, kehusuan beribadah? Bagaimana hatinya nggak keras membatu? Bagaimana akan muncul kepujian kepada orang lain kalau hatinya mati? Kenapa? Disebabkan karena banyak tertawa. Bukan berarti nggak boleh tertawa, jangan salah dengar pula kajian kita. Tetap boleh tertawa tapi dibatasi. Tidak boleh tertawa terbahak-bahak atau membuat lelucon yang terus-menerus, karena itu akan mematikan hati kita. Pendengar kuasa subuh rahimakumullah. Inilah 5 hal, 5 perkara pesan Rasulullah SAW yang sangat penting buat kita sebagai umatnya, pengikutnya. Kalau menginginkan kita distempel sebagai mukmin yang sesungguhnya, muslim yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat Wijaya, itu dia tadi ya. Sudah disampaikan ya tema kita pagi hari ini. Yang ingin bertanya silahkan sahabat Wijaya bisa telepon di 21873 atau bisa kirim SMS ya. Halo, assalamualaikum Radio Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak An Sahrul di Ogan Serumpun. Oke, silahkan Bapak. Begini Pak Ustaz. Iya Pak Sahrul. Agak nyimpang dari tema nih Pak. Iya nggak apa-apa Pak Sahrul. Di desa-desa, di kampung-kampung sekarang Pak ya, Iya. banyak istilahnya bank mekar Pak ya, bank apa syariah, tapi bunganya sangat gede sekali Pak. Iya, iya. Nah, yang saya tanyakan, kalau saya ngambil itu dosa nggak Pak? Termasuk riba bukan itu Pak? Itu aja Pak. Iya. Ini Mas Oke. pendengar setia kita ini. Ya, betul sekali. Iya, saya Gimana, juga Mas? pernah beberapa kali ngisi pengajian di sana, tapi sekarang sudah lama sekali gak masuk daerah Ogan ini ya. Iya. Ya saudaraku Pak Sahrul, ada sebuah kaedah yang diambil oleh para ulama berdasarkan dalil dan hujah yang nyata, yaitu kaedah tentang riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kata kalimat yang istimewa ini, katakanlah ini adalah hal yang sangat penting, sederhana untuk memahami tentang perkara riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Artinya tiap-tiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi orang yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Jadi ini mudah sekali untuk mendefinisikan riba. Tiap-tiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Sederhananya begini. A minjam uang dengan B. Minjam uang dengan B 1 juta rupiah. B sebagai orang yang punya uang mendapatkan manfaat. Misalnya nanti A akan mengembalikan 1.100.000, maka itu riba. Wajib kita tinggalkan. Atau A tadi memberikan manfaat yang lain kepada B. Saya minjem uang sama kamu ya B, nanti tiap hari saya akan ngirimkan makanan ke rumahmu. Itu juga riba. Sebesar apapun manfaat yang didapatkan oleh B karena meminjamkan uangnya kepada A, maka itu riba. Tinggalkanlah. Perkara riba ini Masya Allah ya, berat banget ya. Banyak orang yang enggan meninggalkannya karena sudah merasa nyaman dengan perkara itu. Banyak orang-orang kaya berharta itu nggak kerja lagi, mereka hanya tinggal meminjamkan uang kepada tetangganya. Lalu dia katakan, wajarlah saya nolong dia, saya minjemin dia 5 juta, wajar kan saya pulang 5.500.000, saya kan udah nolong dia. Itulah riba. Karena tolong-menolong dalam Islam itu lillahi ta'ala. Allah yang akan berikan pahalanya kepada orang yang menolong saudaranya. Seperti tadi kita katakan pada pesan Rasulullah yang keempat tadi. Tidak beriman seseorang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seorang itu kalau dia tidak menolong, peduli dengan saudaranya seperti dia peduli kepada dirinya. Maka saudaraku yang seperti itu tinggalkan. Kalau setiap peminjaman yang mendatangkan manfaat, keuntungan bagi orang yang meminjamkan, maka itu dikatakan riba. Jauhi, bismillah, jangan takut hidup susah melarat dunia sementara. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih, mudah-mudahan jelas ya untuk Bapak Sahrul yang sudah bertanya. Baik, di sini ada yang bertanya lewat SMS. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hamba Allah ya yang ingin bertanya pagi hari ini. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana menyikapi tetangga yang berbeda agama dengan kita. Terima kasih. Baik ya. Jadi jika kita bertetangga dengan non muslim,
selama dia tidak melakukan sesuatu yang bersifat memerangi kita, maka wajib bagi kita untuk mempergaulinya, untuk bersahabat dengannya, untuk bersosialisasi dengannya dengan sebaik-baiknya. Terutama tentu dalam masalah-masalah keseharian, muamalah tolong menolong. Kalau dia ada kerepotan maka kita bantu. Kalau dia sakit maka kita basuh. Kalau kita punya makanan kita antarkan kepadanya. Selama dia tidak memusuhi kita maka wajib bagi kita untuk bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau masalah agama, misalnya dia sedang merayakan hari istimewa mereka, ritual mereka, jangan ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyadin, jelas bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya dalam keseharian kita berbuat baik kepadanya sambil berusaha untuk berdoa kepada Allah tentunya supaya dia mendapatkan hidayahnya kembali kepada ajaran Islam ini. Nah seperti itu saudariku. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan yang bertanya jelas ya, karena waktu kita sudah tinggal beberapa menit lagi. Ustadz, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita akhiri? Baik, saudara-saudariku pendengar Kuas Subuh Radio Wijaya rahimakumullah, kita ingatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita umatnya. Di antara pesan-pesan istimewa itu, yang pertama, jika kita menghendaki menjadi ahli ibadah yang hebat, jika kita menginginkan solat kita khusyuk, ngaji kita lama, zikir kita panjang, maka ittaqil maharim, jauhilah dari perkara-perkara yang haram. Perhatikan makanan, pakaian, tempat tinggal, perhatikan perbuatan, ucapan, perhatikan mata, telinga, mulut kita. Perhatikan jangan sampai berbuat dosa dan maksiat, jangan sampai melakukan hal-hal yang haram. Dan jika belum paham tentang yang haram, maka belajarlah, ikutlah kajian-kajian. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, firman Allah. Maka bertanyalah kepada yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Yang kedua, kita ingatkan lagi, jika menginginkan hidup yang tenang, hidup yang berkecukupan, hidup yang kaya dalam tanda petik, maka ridolah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ridolah apa yang telah Allah kerjakan kepada kita. Kalau kita tidak mampu ridho, maka kita akan menjadi manusia yang galau, manusia yang senantiasa iri, dengki dengan kebaikan-kebaikan orang lain, dengan banyaknya harta orang lain, dengan kedudukan orang lain. Yang ketiga, saudara-saudariku rahimakumullah, berbuat baiklah dengan tetangga kita, ya. Wa ahsin ila jarik, berbuat baiklah dengan tetangga kita, maka kita akan menjadi mukmin yang sebenarnya, akan menjadi orang yang beriman yang sebenarnya. Perhatikan pergaulan kita dengan tetangga selama ini. Barangkali belum terlalu akrab, belum terlalu dekat, maka kita perbaiki kembali. Dan yang keempat, pesan Rasulullah, cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Pedulilah dengan orang lain, apalagi mereka yang susah, yang sengsara, yang miskin. Peduli dengan membantu mereka, tolong mereka. Jangan hidup dengan kenyamanan sendiri tanpa peduli dengan orang-orang yang susah. Yang kelima, ini yang sangat penting juga, janganlah banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu akan mematikan hati, kata Rasulullah. Banyaklah menyampaikan nasihat kepada orang yang sering tertawa. Jangan banyak tertawa, akan mematikan hati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Wijaya, itu dia tadi ya tema kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita pagi hari ini ya. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.